Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat, semoga semua yang hadir dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis penting yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kita sekarang telah sampai di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata, kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat ini adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan juga masyarakat secara umum. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini salah satu hadis yang besar jamaah rahimakumullah di dalam Islam, yang dirangkum juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis prinsip di dalam Islam. Faidahnya sangat banyak sekali. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan berusaha memahami perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Namanya Tamim, tapi memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Kunyah dengan anak perempuan di sini berarti boleh orang memiliki kunyah dengan anak perempuan, Ruqayyah. Ya. Walaupun mayoritas orang menjadikan kunyahnya dari anak lakinya. Ya, silakan, terserah bagi ayahnya mau dikunyahkan dengan anak yang perempuan atau anak lakinya. Ini faedah pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya. Di dalam ilmu bahasa Arab biasanya dikatakan mubtada itu ma'rifah pakai alif lam, khabarnya nakirah tanpa alif lam. Ya. Misalnya, ya, ini secara singkat aja. Misalnya al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Ya. Kabirunnya nakirah, al-masjidnya ma'rifah. Ya.
itu mubtada dan khabar yang biasa. Tapi dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama ini bukan kata Rasulullah nasihatun, bukan, tapi an-nasihatu, an-nasihah. Ya, dua-duanya alif lam, dua-duanya. Para ulama ahli bahasa mengatakan berarti ini bermakna al-hasr, yaitu penyempitan makna. Jadi kalau mau diterjemahkan, agama itu semuanya nasihat. Jadi bukan agama nasihat, tapi agama semuanya nasihat. Ya, atau bisa dikatakan agama porsi terbesarnya ini adalah nasihat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, ketika mendefinisikan haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah ini ma'rifah, walaupun tanpa alif lam, dia ma'rifah Arafah ini. Ya. Maksudnya apa? Haji ini yang terpenting dari semua rukun haji itu apa? Arafah. Kalau orang nggak bisa datang ke Arafah, nggak akan sah hajinya. Bagaimanapun yang sudah dia lakukan, udah ke Mina, udah tawaf, nggak bisa ke Arafah, nggak sah haji. Tapi kebalikannya, ya, kalau dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke Mina karena terhalang, tapi dia bisa ke Arafah, hajinya sah. Karena Arafah rukun yang terbesar di haji. Ya, ini sama. Ad-dinun nasihah, al-hajju Arafah, sama. Ya, berarti agama ini adalah nasihat. Ya. Tapi apa arti dari nasihat ini? Ya. Apa arti dari nasihat ini? Nasihat dalam bahasa Arab nggak berarti sama seperti bahasa Indonesia. Nasihat, nasihah dalam bahasa Arab nggak semuanya bermakna nasihat seperti bahasa Indonesia. Ya. Karena katanya kata Rasulullah SAW, salah satunya nasihat kepada Allah. Bagaimana? Ya, seorang hamba menasihati Rabb. Ya. Kalau dengan bahasa Indonesia, tapi bukan itu makna nasihat dalam bahasa Arab. Bukan hanya itu, luas maknanya. Ya. Nasihat ini di dalam bahasa Arab yang terkandung di dalam hadis ini adalah artinya sebagaimana dikatakan ahli bahasa, iradatul khair lil mansuh, yaitu menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Ya, menginginkan yang terbaik kepada yang dinasihati. Sekali lagi, menginginkan yang terbaik kepada yang dinasihati. Itu nasihat. Ingin melakukan yang terbaik kepada yang dinasihati. Ya. Sebagaimana ini salah satu kandungan baiat sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah. Ketika beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW, dia berkata, baya'na Rasulullah SAW ala iqamatis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami membaiat Rasulullah SAW agar mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga bernasihat kepada setiap muslim. Maksudnya bukan ketemu nasihatin, bukan. Tapi maksudnya melakukan yang terbaik kepada setiap muslim. Melakukan yang terbaik kepada setiap muslim. Itu namanya nasihah. Ya. Dan itu yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ad-din di dalam bahasa Arab ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dibagi menjadi dua. Terkadang maknanya agama, ya, atau makna yang kedua pembalasan, din. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Malik yaumiddin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Raja pada hari pembalasan. Din di sini artinya hari pembalasan. Ya. Adapun di makna yang lainnya seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu baru artinya agama. Ada dua makna din.
Ya, bahasa Arab ini luas sekali. Ya. Jadi ketika kita ingin mencari yang mana yang benar maknanya, kita harus merujuk kepada para ulama. Apa yang dimaksud di dalam ayat atau hadis tersebut. Ya. Kemudian para sahabat ketika mendengar ad-dinun nasihah, dalam riwayat lain diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ad-dinun nasihah, agama ini ada nasihat. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Kepada siapa wahai Rasulullah? Ya. Ini juga tanda semangat belajarnya para sahabat. Ketika mendengar sesuatu yang belum difahami secara sempurna, mereka bertanya, maksudnya apa? Kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini semangat mereka. Qulna, mereka bersama-sama, rame-rame bilang, untuk siapa wahai Rasulullah? Ya. Yang mungkin sebagian kita nggak sesemangat mereka. Kalau dikasih nasihat, mau paham nggak paham, oh iya. Ya. Yang penting masuk, mau paham. Sebagian kadang-kadang nggak ditanya, maksudnya apa? Kalau sahabat enggak. Ya. Ada nggak paham ditanya, maksudnya apa? Kepada siapa? Ini tanda semangatnya mereka mempelajari ilmu agama. Bertanya kalau nggak tahu. Jangan iya aja kalau dikasih tahu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, nasihat yang pertama lillah, melakukan yang terbaik kepada Allah. Ingat, nasihat artinya melakukan yang terbaik kepada Allah. Ya. Yang pertama, melakukan yang terbaik kepada Allah. Apa yang harus kita dahulukan? Yang paling pertama dari segala sesuatu adalah ikhlas lillah. Ya. Kalau beribadah, selalu murnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan balasan kecuali hanya dari Allah. Ini 2, selalu saya ulang-ulang. Ikhlas itu harus pertama ibadahnya kepada Allah, yang kedua tidak meminta balasan kecuali hanya dari Allah. Ikhlas namanya. Ini hak terbesar Allah, ya, dan tauhid ini yang menjadikan Allah satu, ya, menjadikan tempat kita berharap balasan satu, yaitu dari Allah. Tauhid ini hak terbesar, ya. Kemudian yang kedua, persaksian, ya, bahwa Allah yang menciptakan bumi dan juga isinya, yang mengatur alam semesta, ya, yang menurunkan hujan, yang memberikan panas, itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu selain Allah. Ya. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, kita mengakui bahwa Allah memiliki asmaul husna wa sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jika Allah mengatakan Allah Rahim, kita katakan Allah Rahim, ya. Allah pengasih lagi Maha Penyayang. Jika Allah Subhanahu wa taala katakan Allah Sami'ul Basir, Allah melihat dan mendengar, kita katakan bahwa Allah melihat dan mendengar. Kita imani apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya. Bukan berarti ketika kita mengimani Allah mendengar, Allah melihat sama seperti makhluk. Beda cara mendengar Allah dengan cara mendengar makhluk. Gak mungkin sama. Sebagaimana Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Gak ada yang mirip dengan Allah. Jangankan sama, mirip gak ada. Gak mungkin. Pencipta segala sesuatu Allah. Dan Allah tetapkan dalam ayat yang sama, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar dan melihat gak? Mendengar dan melihat. Ketika kita menetapkan Allah mendengar dan melihat, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Faham? Begitu juga ketika Rasulullah SAW katakan Allah turun ke langit dunia,
setiap sepertiga malam, sepertiga akhir malam, ya, yang mengatakan ini Rasulullah SAW, berarti memang Allah turun ke langit dunia. Ya, jangan difikirin bagaimana turunnya. Kalau makhluk turun nggak ada lagi di atas. Allah turun sesuai dengan keagungannya. Kita nggak tahu cara turunnya. Yang penting kita mengimani karena Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada di atas arsy, berada di atas arsy. Yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 5 kali dalam Al-Qur'an Allah katakan tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Yang mengatakan Allah, tugas kita beriman bahwa Allah berada di atas arsy. Ya. Jangan disamain, kalau berada di atas arsy berarti butuh sama arsy dong. Kayak saya duduk butuh sama bangku. Gak mungkin sama. Rabbul Alamin dengan makhluk sama gak? Gak mungkin sama. Dan kita gak boleh bertanya bagaimana Allah berada di atas arsy. Gak boleh, karena kita gak tahu. Cukup bagi kita untuk mengimani. Ya, mengimani berarti benar berarti di atas arsy. Jangan karena takut nanti Allah sama dengan makhluk kemudian ditakwil maknanya. Allah gak pantas. Yang berkata Allah, kenapa kita katakan gak pantas? Yang lebih tahu dengan sifatnya adalah Allah. Kita imani apa yang Allah katakan, dan ini hak Allah. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imani apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Jangan coba-coba takwil tanpa ilmu. Yang ditakwil ini bukan ini yang Allah mau, tapi bukan istiwa tapi istaula. Ya, menguasai. Mana dalilnya? Istiwa berubah menjadi istaula. Kalau dengan dalil nggak apa-apa. Ini tanpa dalil ditakwil, dan ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, salah satu kita mengimani Allah, kita mengimani nama Allah husna dan sifatnya yang mulia, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya yang tetapkan. Karena yang paling mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, imani itu. Iman di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab. Maksudnya nasihat kepada kitab. Berbuat yang terbaik kepada kitab. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu beriman bahwa Al-Quran adalah perkataan siapa? Allah. Kalamullah. Imani. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan makhluk. Bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Rabbul Alamin. Turun melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman bagi seluruh manusia. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkataan dengan mengucapkannya secara hakiki Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman. Ya. Dan membacanya ini mendapatkan pahala, beriman. Kemudian kita beriman apa yang ada dalam kitab Allah. Beriman. Ya, menceritakan tentang hari kiamat, ini perkara gaib, tapi ada di Al-Quran. Kita beriman gak? Atau sedikit ragu? Boleh gak sedikit ragu? Enggak boleh. Kesalahan fatal kalau ketika kita baca Al-Quran, ini gak masuk akal nih. Ya. Ini kesalahan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ketika ragu membaca perkataan Allah, kemudian ditimbang dengan akalnya, ini nggak mungkin kalau ini, ya, karena nggak masuk di akal dia. Ini musibah terbesar yang biasa dilakukan oleh orang-orang liberal, ya, menilai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ditimbang dengan akalnya. Kalau nggak masuk ditolak, kalau masuk logika baru diterima. Ini manhaj orang-orang liberal. Nggak boleh. Salah satu kita beriman kepada kitab, ya, dan juga bernasihat, maksudnya berbuat baik kepada kitab, imani apa yang ada dalam kitab, ya. Dan jangan coba-coba merubah apa yang ada dalam kitabullah. Kita bela kalau ada orang yang merubah Al-Quran, ya maknanya
kita bela. Walaupun Allah sudah menjaga yang bisa merubah Al-Quran, kita bela agar kita mempunyai jasa terhadap Islam ini. Kita mau mendapatkan pahala. Walaupun Allah sudah menjaganya secara langsung, nggak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Ini mukjizat. Sampai sekarang ada yang bisa merubah Al-Quran nggak? Itu firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan, kami yang menjaganya. Sampai sekarang satu huruf diganti ketahuan langsung. Allah yang jaga. Dan kita berharap semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menjaga Al-Quran, baik dari hurufnya maupun maknanya. Maknanya tadi, orang-orang yang suka berubah makna, Allah mengatakan ini, dia bilang enggak, harus begini maknanya. Enggak, Allah katakan ini berarti. Kita boleh mentakwil, merubah makna dengan dalil. Kalau ada dalilnya baru silahkan. Kalau enggak ada dalil, jangan seenaknya mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Ya. Ingat, kita enggak boleh mentakwil Al-Qur'an kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil lagi dari Al-Qur'an dan Sunnah, baru boleh. Kalau enggak jangan coba-coba. Ya. Akan berhadapan dengan orang-orang yang membela firman Allah, enggak akan dibiarin. Akan dibela. Dan itu konsekuensi kita sebagai hamba Allah, membela apa yang berada dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, kita bernasihat kepada kitab adalah kita meyakini bahwa hukum yang ada dalam Al-Quran ini pasti hukum yang terbaik sepanjang masa, pasti. Harus yakin, sebagai muslim, yakin dan bangga. Yang ada dalam Al-Quran pasti hukumnya terbaik sepanjang masa. Pasti, nggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang ada di Al-Quran. Jangan mau terkontaminasi, ya, sama cendekiawan yang mengaku Muslim, yang belajarnya di mana? Belajar Islamnya di Amerika. Udah bingung nggak? Pulang-pulang mulai, karena di Amerika banyak orang-orang yang ingin menusuk Islam dari dalam, al-mustasyriqun namanya. Ya. Ketika pulang membuat ragu kaum muslimin. Ya, subhanallah, sekolah makin tinggi makin buat ragu kaum muslimin. Ya. Mengatakan hukum ini adalah hukum yang di zaman Rasul, sekarang udah beda. Ya, udah beda hukumnya. Ya, udah beda zaman. Ya, dibuat ragu kaum muslimin. Yang awam termakan dengan syubhatnya. Tapi kalau kita yang belajar Islam dengan benar yakin bahwa yang ada di dalam Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat pasti hukumnya terbaik. Nggak ada lagi yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu cara kita beriman kepada, bernushu, bernasihat kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang selanjutnya, lillahi wali kitabihi, kemudian wali rasulihi, kepada Rasul Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bernasihat kepada Rasulullah SAW, berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan, ya, yang paling pertama adalah menjadikan satu panutan kita, tajridul mutaba'ah, menjadikan satu orang yang kita ikutin. Siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu hak terbesar beliau terhadap kita. Apa hak terbesarnya? Diikutin. Ya, bahasa Arabnya ittiba'. Ya, hak terbesar Rasulullah SAW apa? Ittiba'. Kita berada di belakangnya Rasulullah SAW. Itu hak terbesarnya. Dan itu tujuannya Rasulullah SAW diutus di atas muka bumi, biar manusia berada di belakangnya. Sebagaimana nanti kita masuk surga, yang pertama kali buka pintu surga siapa? Dari seluruh nabi, seluruh manusia, yang diizinkan buka pintu surga siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita berada di belakangnya. Ya. Begitu juga di dunia, berarti kita beribadah, kita berada di belakang Rasulullah SAW. Ya. Jangan beribadah kalau di depannya nggak
nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan beribadah. Ya, karena Allah mengutus Rasulullah SAW untuk ngajarin kita bagaimana beribadah kepada Allah. Lihat di depannya ada Nabi Muhammad apa enggak? Kalau enggak ada Rasulullah SAW, jangan beribadah. Dan ini hak Rasulullah SAW. Ya, enggak boleh kita bikin ibadah sendiri, ya, enggak diajarin, enggak disuruh, enggak dicontohin, bikin sendiri. Ya, tanya di depannya siapa ya? Apakah depannya Rasulullah SAW? Atau siapa? Yang berhak membuat syariat yang Allah itu cuma satu orang. Beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam, udah nggak ada lagi yang boleh nambah, nggak boleh. Ya, walaupun alasannya kan niatnya baik, nggak boleh, udah cukup. Ya, di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Di akhir hayat Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Ya, itu turun ketika haji wada di hari Arafah. Ya. Kalau kita buat ritual baru dalam agama, ibadah baru, seakan-akan kita bilang enggak, belum sempurna agamanya, masih ada yang bagus. Tapi Rasulullah SAW nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu kita. Ya. Ini kalau orang-orang yang suka membuat agama baru, ritual baru, secara nggak langsung mereka beranggapan bahwa agama ini belum sempurna. Ada yang nggak tahu, atau ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya yang ngelakuin, soalnya ini baik. Subhanallah. Ya, ini musibah gak? Musibah terbesar. Ya. Secara nggak langsung dia mengatakan Rasulullah SAW telah berkhianat. Ya. Nggak menyampaikan semuanya. Padahal sudah disampaikan belum agama semuanya? Udah disampaikan. Ya. Jadi ketika ditanya berbuat ibadah baru, ritual baru nggak diajarkan Rasulullah SAW, harusnya takut orangnya. Ini kan nggak diajarin Nabi Muhammad, kok dilakuin? Harusnya takut. Oh iya, nggak diajarin ya? Oh iya, saya nggak mau. Karena saya cuma satu yang saya ikutin. Siapa? Nabi Muhammad. Bukan ngebales, kan baik. Subhanallah. Nabi nggak tahu dong ini baik, ente tahu? Nggak mungkin. Ya. Di dalam agama Islam nggak ada yang baik kecuali itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang tersisa perbuatan baik. Pasti semua udah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hak terbesar beliau. Ya. Dan Allah ikrarkan dalam Al-Quran, ya, pembuktian kita benar atau enggak cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah, pembuktiannya di sini. Allah katakan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ya, orang yang cinta Allah otomatis cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti. Ya. Barometernya apa? Kalau benar-benar cinta, fattabi'uni, ikutin aku. Ini perintahnya, ikutin aku, berada di belakangku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Kalau kalian mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutin. Dan itu hak terbesar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, banyak sekali hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya, tapi nggak cukup untuk menyebutkan semuanya. Nanti di babnya akan kita sebutkan. Ya. Karena dalam hadis ini dikatakan ada beberapa hak Allah, hak kitabnya, hak Rasul, kemudian a'immah. Itu salah satu hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya kita harus berbuat baik kepada siapa dalam hadis ini? Kepada a'immatil muslimin, kepada imam-imam kaum muslimin. Siapa imam kaum muslimin? Siapa? Ada dua sifatnya. Ya, imam kaum muslimin. Yang pertama, ulama
yang kedua umara. Ya. Yang pertama pemimpin kaum muslimin ini siapa? Ulama. Yang kedua pemimpin, pemerintah, pemimpin. Ya. Ini wasiat yang berkali-kali dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis prinsip, ya, untuk berbuat baik kepada pemimpin kalian. Ya. Yang mengatakan ini Nabi kita, junjungan kita Rasulullah SAW. Ya, berbuat baik kepada mereka semuanya. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah mencintai mereka, ya. Ulama yang kita tahu, ya. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka, ya. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Kalau kita belum bisa cinta, jangan dicela. Ya udah, kalau belum bisa cinta, jangan dicela. Ya. Karena itu adalah wali-wali Allah, ya, yang membela Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Wali Allah itu enggak terhitung cuman hitungan jari, ya. Enggak sedikit. Wali Allah semua yang beriman, yang ngajak manusia kepada jalan Allah, itu wali Allah. Yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu wali Allah. Ya. Mungkin di sini wali Allah banyak di sini. Nggak mesti orang-orang tertentu. Orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat, ya, menunaikan zakat, ya, Allah katakan dalam Al-Quran, mereka adalah auliaullah, mereka wali Allah. Wali Allah. Ya. Kalau kita bisa mencintai apalagi seorang alim yang mereka memiliki kebaikan yang disebarkan, bukan hanya untuk dia sendiri, tapi disebarkan, kita berusaha menimbulkan rasa cinta kepada mereka. Yang kedua, ya, membantu mereka menyebarkan dakwah, ya, membantu apapun yang kita bisa. Ada perkataan baik sesuai dari Al-Quran dan Sunnah, sebarkan. Ya. Mencetak buku ulama, bantu sebarkan. Ya. Minta pahalanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar manusia berubah menjadi lebih baik, ya, sebarin, ya. Jangan bisanya protes sono protes sini, sedangkan yang kita bantu sedikit jasa kita. Kalau protes nomor 1, jangan, bantu. Kita sebarkan agama ini agar rumah-rumah ini menjadi rumah beriman semuanya, mendirikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adzabu an a'radihim, yaitu membersihkan ulama ini dari tuduhan-tuduhan terhadapnya. Ini juga termasuk ibadah, ya. Kalau kita tahu ini benar kemudian dituduh, kita sebagai orang yang beriman sayang kepada mereka, dibantu, dihilangkan tuduhannya. Enggak seperti itu dikatakan. Ya, harus membelanya. Ini salah satu kita berbuat baik kepada ulama. Jangan diem. Ya, jangan diem. Kalau ada fitnah, kasih tahu ini enggak benar. Itu salah satu adab kita terhadap ulama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nasihat kepada pemimpin. Nasihat lil umara. Nasihat kepada pemimpin. Maksudnya kita berbuat baik kepada pemimpin, bagaimana caranya? Yang pertama adalah yakin dengan kepemimpinannya. Kita harus yakin. Ya. Jangan enggak yakin. Di dalam Islam siapapun yang bisa memimpin udah sah mimpinnya. Mau dengan cara apapun. Ya. Enggak mesti caranya yang sesuai dengan syar'i, enggak mesti. Dengan cara apapun dia naik resmi jadi pemimpin di suatu negeri, udah naik, maka tugas kita taat kepada dia dan dengerin dia. Kecuali nyuruh kepada maksiat, baru jangan dengerin. Paham? Bagaimanapun caranya pemimpin naik, ya, mau dengan cara apapun, cara demokrasi, cara apapun, cara kudeta lagi, naik kayak kudeta perang, naik dia, ya, diangkat sama orang. Tapi udah tegak, resmi, udah naik. Tugas kita sebagai rakyatnya taat dan
dan dengar. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang saya katakan dalam pertemuan yang lainnya, hadis Irbad, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, dengar dan taat. Ya, walaupun yang memimpin kalian itu seorang hamba dari Habasyah. Bayangkan. Walaupun yang jadi pemimpin kalian seorang budak dari Habasyah, dengar dan taat. Siapa yang bicara ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga diulang lagi, berbuat baik kepada pemimpin kalian. Yang pertama, meyakini, maksudnya meyakini kepemimpinannya, harus diakui. Siapa pemimpin kalian? Yang mimpin negara kita. Udah. Jangan bilang enggak, saya enggak akuin. Ya, enggak ada yang mimpin saya. Di pundak saya nggak ada yang mimpin, nggak ada bayat. Nah, ini bahaya. Ya. Akuin mimpinnya. Ya. Bahaya kalau orang nggak mau dipimpin. Ya. Bahkan ada ancamannya, orang yang meninggal dan dia tidak mengaku bahwa dia dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Islam nggak mimpin kita? Hah? Muslim nggak? Hah? Ada yang ragu? Muslim. Ya, jangan nyari yang sempurna. Sampai kiamat nggak bakal ada yang sempurna pemimpin. Siapapun yang mau dinaikin sekarang, kalau ada yang kudeta naikin siapa? Sempurna gak bakal yang naik? Hah? Ini rame nih, naikin orang, dipilih rakyat. Hah? Naik, sempurna gak? Sebulan rame lagi ntar. Gak habis-habis. Jangan mau diprovokator, digembar-gemborin, jangan mau. Siapapun yang naik, pemimpin itu cerminan dari rakyat, sama kayak kita. Sama, ada yang maling-maling, rakyatnya kan ada yang maling, sama kurang lebih mimpin. Siapapun, selagi dia muslim, itu pemimpin kita. Baiat harus diyakini, nggak boleh enggak. Ya, itu haknya. Yang kedua, nasyr mahasinihim fir ra'iyah. Kalau ada kebaikan yang dilakukan pemimpin, sebarin. Kasih tahu kalau emang baik, emang benar baik, kasih tahu, ya. Jangan yang rame, cuman yang buruk saja. Ini demi Allah nggak adil. Kalau kita sukanya menyebarkan berita yang buruk-buruk aja, kita orang nggak adil, nggak adil. Pertama nggak adil, kedua bikin orang benci kepada pemimpin, demi Allah dosa kita. Ya. Udah benci, gibah, tambah parah gibah, jelek-jelekin, ya. Menggibah pemimpin, dosanya nggak sama seperti kita gibah orang biasa, nggak sama. Mencela pemimpin, dosanya nggak sama seperti orang yang mencela orang lain, lebih besar dosanya. Rasulullah SAW sering mewasiatkan untuk berbuat baik kepada pemimpin. Ya, digibahin dosanya lebih besar, dicela dosanya lebih besar. Ya, siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Ya. Orang salah mau dikatain, ya, kita mimpin negeri, salah dikatain, terima gak? Ya, emang urusan negeri sedikit, kecil, urusannya banyak. Betapa banyak kadang kebijakan yang kita nggak ngerti, ternyata itu baik. Tapi kita mikirnya, oh nggak bener nih, ngomong ke orang. Subhanallah, wallahi dosa, ya, dosanya besar, menyebarkan keburukan pemimpin. Ya. Apalagi menyebarkannya di mimbar kadang-kadang. Subhanallah, ya, di tempat umum, membuat orang-orang bencinya rame-rame bencinya. Ini musibah ketika orang memanas-manasin orang lain, mencela-cela pemimpin di tempat umum. Itu nggak boleh, musibah, nggak boleh. Ya, ini wasiat Rasulullah SAW. Taat kepada mereka ibadah, bukan cuma politik aja. Taat kepada mereka selagi bukan maksiat, ibadah yang nyuruh Rasulnya dan juga Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri minkum. Ulil amri, ulama dan juga pemimpin, umara, pemerintah juga. Ya. Salah kalau dikatakan ini ulil amri cuman ulama, enggak. Di sini pemimpin juga, umara masuk dalam ayat ini. Pemimpin masuk dalam ayat ini. Taat kepada mereka ibadah. Ibadah, dapat pahala. Ya. Kemudian setelah menyebarkan kebaikannya, ya, kita juga taat kepada mereka dan tidak disyaratkan kita taat kepada pemimpin, pemimpinnya itu orang soleh. Nggak ada tuh syarat dalam Islam, ya. Saya mau taat kalau pemimpin saya benar. Ini syubhat yang ngomong nih pengadu domba. Yang ngomong begitu orang yang ingin terjadi kerusakan di muka bumi. Ya. Saya mau taat kalau dia benar. Siapa? Ya. Ini musibah perkataan seperti ini. Nggak ada yang mensyaratkan dari Allah dan Rasulnya taat kepada pemimpin kalau dia soleh. Nggak ada. Ya. Selagi dia muslim, ya, kita harus selalu dengar dan taat. Dengar dan taat. Jangan dicari-cari. Ya. Sebagaimana kita nggak boleh cari kesalahan tetangga, boleh nggak? Tetangga nih kesalahannya biasanya ketahuan sama kita nih. Kalau orang lain nggak tahu, kita sebagai tetangganya tahu. Cari kesalahannya boleh gak? Gak boleh. Yang tahu padahal cuma kita. Apalagi pemimpin, gak boleh dicari-cari. Ya, itu salah satu hak mereka. Haknya besar sekali terhadap kita semuanya. Ya, kita jangan seperti bui. Sebagai dikatakan Rasulullah SAW. Kaum muslimin nanti banyak tapi seperti bui. Gampang terprovok, yang rame di sini ikut rame, ya. Walaupun salah rame-rame nggak apa-apa, yang penting rame. Itu namanya apa? Bui. Ya. Sedangkan kita mempelajari wasiat Rasulullah SAW, betapa banyak wasiatnya untuk berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Yang terakhir adalah ketika kita sabar, bukannya kita diam, ya. Jika kita memiliki kesempatan, berikan dia nasihat secara langsung. Kalau ada beberapa hal yang kita nggak setuju, berikan nasihat. Siapapun, ulama, yang tokoh, ya, dan juga masih mendengar, ya. Pasti masih mendengar, ya. Mendengar dari orang-orang yang memberikan nasihat, bukan didiemin, bukan setuju dengan semua kebijakan yang salah, ya. Tapi kita menasihati dengan cara yang benar. Siapa yang bisa masuk, nasihatin dengan cara yang baik, ya. Itu yang wajib atas kita, ya. Yang wajib atas kita, kurang lebih itu terhadap pemimpin. Itu dulu. Silakan azan, nanti kita selesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari wasiat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memberikan nasihat. Maksudnya berbuat baik setelah kepada para pemimpin adalah kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Ya. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan mencintai mereka. Cinta satu sama lain. Menyukai apapun yang jika kita mendapati itu kita suka. Kita suka juga kalau saudara kita mendapati hal tersebut. Kita senang kalau mereka senang. Kita sedih kalau mereka sedih. Ya. Ini cara kita bernasihat kepada sesama kaum muslimin. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengkaitkan iman dengan cinta kepada sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang tidak sempurna keimanannya di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya. Dia nggak mau dirinya celaka, dapat makanan nggak enak, belanja barangnya ternyata nggak asli, timbangannya kurang. Mau nggak kita belanja begitu? Berarti jangan dagang begitu sama orang. Jangan dagang begitu. Mau nggak kita kalau belanja? Ya, ada orang kita beli mobil misalnya, ya, ada aibnya mobilnya tapi nggak ngomong yang jual, ya, jual aja. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, yang beli awam mobil lagi dikasih. Kita sebagai pembeli suka gak digituin? Nggak suka. Kalau jadi penjual mobil juga harus ngomong. Ini ada rusaknya di sini sebenarnya. Ya, ada rusaknya, makanya harga saya turunin. Kasih tahu semuanya. Cinta kepada saudara sebagaimana kita cinta terhadap diri sendiri. Nggak boleh egois. Orang egois bukan dari sifat Islam. Ya, walaupun muslim, tapi dia tidak memiliki sifat Islam. Sifat Islam itu mencintai saudara sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Basyasyatul wajh,
Kemudian kata Syekh salah satunya juga wajah yang ceria. Kalau ketemu senyum, assalamualaikum, ya, senyum, enak orang lihatnya. Oh alhamdulillah. Kalau beda kadang mukanya assalamualaikum salam, ya. Kadang nih habis kenapa nih? Anak kecil kadang sama anak kecil, ya anak kecil nggak tahu, kadang kita assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Jangan sampai anak kecil takut sama kita, ditakutin. Ini rumah paling ditakutin nih. Jangan, itu nggak baik, itu bukan sifat Islami, bukan adat Islami. Basyasyatul wajah, ya, wajah yang ceria itu adalah ibadah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin thaliq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan berpaling kepada melihat saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan remehkan, itu pahala besar. Jangan diremehkan. Ya, itu pahala. Ya. Murah senyum kalau zaman sekarang. Murah senyum. Kemudian wa ilqa'is salam, mengucapkan salam. Ketemu pertama kali yang diucapkan apa? Salam. Ini kekhususan umat kita. Jangan malu, ya. Orang yang ngaco-ngaco pada malu gak di jalanan? Enggak malu. Kita yang benar mau salam, malu nih. Salam, kita benar, kenapa malu? Salam, ucapkan salam. Jalan lewat pos satpam, assalamualaikum. Ya. Satpamnya Kristen gak di sini? Islam, insya Allah semuanya Muslim. Ya. Jarang satpam Kristen, jarang. Ya, satpam perumahan apalagi daerah sini. Ya, ucapkan assalamualaikum. Ya, jangan setiap hari cuma permisi doang, permisi. Kan kita Muslim, doain assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Ya, itu termasuk hak doa, ketemu doa. Sahabat Rasulullah SAW ketutupan sama pohon jalan salam. Ya, kemudian jalan ketutupan sama pohon ketemu lagi salam lagi. Ya, nggak apa-apa. Walaupun orangnya bingung, baru tadi salam, nggak apa-apa. Ini orang nggak tahu. Yang penting kita salam. Ya, itu adab Islam. Insya Allah kalau lama-lama orang semuanya begini, dia ngerti. Oh iya salam itu kan doa. Waalaikumsalam. Ya, itu hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Ya, membantu, ya saling membantu dan banyak sekali. Ya. Salah satunya juga nasihat kepada seorang muslim, memberikan nasihat. Nah, ini baru nasihat secara terjemah Indonesia. Salah satu nasihat terhadap sama muslim, memberikan nasihat sebagaimana hak sama muslim. Salah satunya wa idzastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia minta saran, dudukin. Ya, begini. Baik dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Karena kita cinta sama saudara kita. Urusan agama kasih nasihat, urusan dunia juga minta saran. Saya mau beli mobil nih. Ini pengalaman urusan mobil misalnya orang ini. Ya. Kasih nasihat gak? Atau enggak? Wah, berapa duit? Ilmu nih. Nah, ini pelit nih, ini pelit. Kalau orang kata Rasulullah SAW, kalau orang minta saran, baik urusan agama dan dunia, kasih tahu sarannya, kasih tahu ini saudara, ya. Mau ngontrak rumah di sini ada yang tahu rumah, ya. Kasih tahu, ini rumah ada ininya nggak bagus, ya. Tetangganya berantem melulu, misalnya berisik, berantemnya malam lagi kalau berantem, misalnya. Ya, jangan di situ. Dikasih tahu. Kalau minta nasihat kasih tahu, urusan dunia maupun akhirat sama. Beli-beli barang kasih tahu. Dapat pahala tuh. Dapat pahala. Orang minta saran dalam urusan dunia, kita kasih saran karena saudara, dapat pahala dan itu hak, bahkan hak muslim terhadap muslim yang lainnya dan banyak sekali haknya. Ya. Makanya ini hadisnya besar. Kalau dijabarin, ini dijabarin sampai subuh. Ya. Belum selesai itu juga. Kalau dijabarin semua satu-satu, apa hak Allah? Bagaimana kita berbuat baik kepada Allah, kepada Rasul?
kepada imam, ya, kepada kitab Allah, kepada kaum muslimin. Ini hadis luar biasa hadisnya. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ya, agama ini adalah an-nasihat. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum Muhammad. Nah, ini yang pertama nih, Pak. Ntar yang kedua ya. Waalaikumsalam. Kita dianjurkan untuk taat kepada pimpinan kita. Kemudian amri. Bagaimana kalau pimpinan itu tidak amanah? Apalagi ke negara kita ini kan bukan negara Islam. Subhanallah. Ya. Negara kita ini bukan. Jadi yang negara Islam yang mana sekarang? Menurut Bapak negara Islam itu yang mana? Negara yang aturannya menurut Islam. Negara apa? Ada kisos apa itu berlakukan Islam. Iya. Jadi, ya. Dikatakan negara itu negara Islam atau bukan itu dilihat apakah syiar Islam diizinkan atau enggak. Ya. Sekarang kita nih azan diizinkan nggak? Zakat diurusin nggak, dibantuin nggak? Rukun Islam. 5 rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, azan diizinkan nggak? Zakat diatur nggak? Puasa dilihat gak hilalnya pemerintah? Haji diatur nggak? Walaupun curang-curang, iya, manusia. Tapi seenggaknya diatur nggak? Ini disebut negara Muslim, negara Islam. Ya. Karena kalau kita mengatakan negara Islam itu yang mendirikan semua hukum Allah, hampir nggak ada di sekarang negara Islam, berarti hampir nggak ada. Ya. Walaupun negara-negara di Jazirah Arab banyak yang sudah nggak melaksanakan hukum potong tangan, berarti semuanya bukan negara Islam, enggak. Tapi kita mengatakan negara Islam itu negara yang mengizinkan, ya, syariat Islam, syiar yang besar-besar tadi seperti tadi itu berjalan di negerinya, itu disebut dengan negara Islam, ya. Itu disebut dengan negara Islam. Iya, itu dia. Jadi walaupun pemimpin kita memiliki kekurangan, nggak bisa menjadi pembenaran kita untuk berontak. Nggak bisa menjadi pembenaran kita untuk berontak. Kita nggak setuju dengan kebijakannya, ya wajar, nggak setuju. Kita lihat ini nggak sesuai dengan syar'i misalnya. Misalnya dia, apalagi dia korupsi misalnya, oh itu nggak mungkin setuju kita. Ya, kita nggak setuju. Tapi nggak menjadikan kita ini halal untuk berontak. Beda. Nggak setuju sama berontak sama nggak? Beda. Kalau kita nggak setuju, punya pandangan lain, ya kita punya pandangan lain. Kita nggak setuju. Tapi apakah halal kita berontak? Halal nggak? Nggak boleh. Nggak boleh berontak, ya. Kalau pemimpin kita nggak nyuruh kepada maksiat, kita dengar, gitu. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan tidak akan merubah suatu kaum apabila ada kaum itu tidak merubah sendiri? Iya. Ya itu bukan buat pemimpin, buat kita, itu buat kita, buat semuanya, kita juga, ya. Itu bukan buat hanya kepada pemimpin, ya. Semuanya kita juga nih. Kita ini ayat umum kepada seluruh manusia. Allah nggak akan merubah keadaan sebelum kita merubah diri kita dulu. Kita rubah diri kita. Ya. Kadang keluarga kita benar nggak? Anak-anak semua. Kadang anak kita nggak benar. Ya. Kita nggak bisa mimpin keluarga. Kadang-kadang sebagian anak susah, nggak gampang. Kita harus merubah. Ini ayat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita memiliki ada ayat-ayat yang sifatnya ancaman atau celaan, kita kasih kepada pemimpin. Ini kepada pemimpin. Ya. Enggak, itu ayatnya untuk kita semuanya, ya. Barang siapa yang enggak mau, Allah enggak akan merubah keadaan sebelum dia merubah dirinya sendiri. Itu untuk kita semuanya, bukan hanya kepada pemimpin. Ya. Jadi tetap kita harus menjadi orang yang mengakui kepemimpinannya, nggak boleh berontak, walaupun dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, gitu Pak. Ya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dalam proses pembentukan suatu pemimpin itu kan ada sifatnya apa? Demokrasi ya. Kalau sudah terpilih, walaupun orang itu terpilih tidak disukai oleh grupnya, kita harus ikut dia selama dia muslim dan taat. Nah, sekarang dalam proses perjalanan kemungkinan ada yang maksudnya gesekan tadi. Kita dalam kelompok ini kita harus ikut yang mana nih Pak Ustaz? Kan dalam gesek-gesek kan ada kan timbul selama waktu berjalan itu kan ada apa namanya keputusan-keputusan yang kelihatannya tidak berpihak lagi Pak Ustaz. Itu bagaimana? Kalau kita individu kita masih bisa menjalani sendiri. Oh ini kan baru pertama kali berjalan, pasti ada kekurangannya. Kalau kita dalam satu kelompok kan, dalam satu kelompok ini pasti ada perbedaan dalam pandangan gitu. Itu gimana? Terus sampai juga Ustaz bilang nanti kalau kita bertemu, kita beri assalamualaikum. Terus kalau kita lihat orang itu kita nggak tahu nih apa identitasnya ini Islam apa bukan, kita ucapin apa? Selamat pagi aja, begitu Ustaz. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa ucapin assalamualaikum. Kalau kita nggak tahu. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang kan ada apa identitas sendiri. Oh dia pakai biji putih, oh dia pasti muslim gitu. Kalau misalnya dia tidak pakai identitas itu, apa kita panggilnya assalamualaikum atau selamat pagi atau bagaimana? Saya kan kalau olahraga suka gitu tuh, ketemu tuh orang-orang itu. Iya. Kalau yang kita lihat mukanya kan seperti saya ini, soalnya ini bukan Islam gitu kan. Baik, yang kedua dulu aja ya, yang kedua. Ya itu pakai perkiraan, Pak. Kalau yang kedua pakai perkiraan aja. Ya pakai perkiraan. Kan mengucapkan salam wajib apa enggak? Tapi kan kalau dilihat Ustaz bilang tadi kan itu ada doa juga kan, salam tadi. Oh iya, betul. Sunnah dan dianjurkan. Apakah wajib? Sunnah. Jadi Bapak pakai perkiraan. Lihat. Jadi dari jauh kita lihat wah ini keren. Iya, salam. Jangan. Ya. Jadi kalau misalnya ketelepasan juga nggak taunya Kristen, nggak berdosa kita juga. Ya, kecuali yang nggak boleh itu kita tahu dia bukan Muslim, tapi kita mengucapkan salam dosa. Kalau kita nggak tahu kita mengucapkan dosa nggak kita? Enggak. Jadi ucapin. Kalau masih kemungkinannya ini Muslim, ucapin salam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika pemimpin itu sudah dipilih, ya kita taat. Selagi dia Muslim kita taat. Dan nggak mesti terkenal dengan ketaatannya, dia taat, orang taat, nggak mesti. Selagi dia Muslim, kita harus menjadi rakyat yang taat kepadanya. Kalau terjadi gesekan, ada orang yang berkelompok-kelompok, tadi kelompok ini, kelompok itu, kelompok kita bersama pemimpin. Kelompok mau yang paling benar bersama pemimpin. Kelompok yang paling benar bersama pemimpin. Ya. Walaupun ini bilang ini salah, yang paling benar dari semuanya salah, yang bersama pemimpin. Ya, yang paling benar dari semua yang salah yaitu yang bersama pemimpin. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, ilzamul jamaah. Ya, pegang jamaah. Maksudnya jamaah ini siapa? Pemberontak atau pemimpin? Siapa maksudnya? Pemimpin. Pemimpin, ilzam jamaah, pegang tali bersama jamaah pada pemimpin. Ya itu pasti yang paling benar. Ya, ini salah semua, yang benar pasti yang bersama pemimpin, pegang. Ya. Itu wasiat Rasulullah SAW. Dan nggak bisa kita melakukan ini, ya, kecuali dengan sabar. Nggak bisa. Ya. Harus sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang bisa menjadi pemimpin sama dengan keinginan kita? Siapa orangnya? Kasih tahu. Siapa? Nggak bisa. Harus sabar. Kata Rasulullah SAW, sabar isbiru. Walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Ini perkataan Rasulullah SAW. Sabar. Walaupun punggungmu digebuk, hartamu diambil. Sama gak sama sekarang? Duit kita diambil gak? Sama sebagian. Gak semuanya kan? Sebagian. Ya, duit kita diambil kan? Ya. Kata Rasulullah, punggung kamu dipukul, uang kamu diambil, sabar. Ini perintah Rasulullah SAW. Ya. Baikan mana? Sabar apa berontak? Baikan mana? Sabar pasti. Yang pertama, ini perintahnya siapa?
Rasul SAW. Yang kedua, udah kelihatan negeri yang berontak makin rapi apa makin hancur. Udah kelihatan, itu udah ada ilmunya, agama dan dunia dan akhirat, udah jelas kelihatan. Ya. Tugas kita sabar. Kalau kita bisa nasihatin siapapun yang bisa masuk nasihatin. Kalau nggak bisa ya udah. Ya, jangan memaksakan diri. Ya. Ini pilihannya dua-duanya berat, tapi minimal kita mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Cukup. Ya. Nggak ada semuanya harus sesuai dengan keinginan kita, ini nggak ada. Ya, yang penting kita menjadi umatnya Rasulullah SAW dan melakukan perintahnya. Itu kurang lebih para jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita selesaikan kajian kita ini membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi